Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 77. Lainnya. 11 menit di toilet, apa yang terjadi? Sahabatnya tidak pingsan kan? Fa. Karena khawatir Selin mengedor pintu tersebut. Seorang wanita lalu keluar dengan tatapan kesal. Ah maaf ibu, Selin menunduk meminta maaf. Dia kembali mengendor pintu sebelahnya dan sebelah lagi. Yang keluar orang lain, tidak ada Sanum. Aduh Sanum kok lo gak ada di sini? Selin menggigit kuku jarinya gelisah dan berlari keluar toilet. Mana Sanum? Itu adalah pertanyaan Gaza begitu dia keluar. Laki-laki itu jelas sangat khawatir. Gak ada Gaza. Gak ada Sanum di dalam, dia menggeleng gelisah. Ekspresi Gaza kian panik. Dia kemudian merogoh ponselnya untuk menghubungi Sanum. Aktif tapi tidak diangkat. Gaza mengusap wajahnya gusar. Dia menatap teman-temannya. Gak angkat. Pencar. Cari Sanum, titahnya yang diangguki anak-anak. Gaza berlari duluan mengelilingi lantai tersebut bersama yang lain dengan arah berbeda. Mereka hampir cukup lama mencari Sanum hingga sampai di lantai 1. Gaza sibuk mondar-mandir mencari setiap tempat. Dia kembali menekan nomor Sanum dan menghubunginya. Begitu panggilannya diterima, Gaza sontak menghentikan langkah. Bai, kamu di mana? Halo. Suara laki-laki. Lo siapa? Gaza. Rahang Gaza mengeras, kedua tangannya mengepal, dia menggeram. Kenapa Sanum bisa bersama Gaza? Bukannya tadi ke toilet? Komentar bab 133. 133. Mode malam. Konten. Pengaturan. Komentar. 2. Mas Gaza. Suara itu membuat Gaza sontak berbalik badan ke belakang. Sanum berdiri 5 meter di sana, menatapnya. Gaza menatap ponselnya yang masih terhubung dengan panggilan tersebut lalu menatap Sanum lagi. Sebelah alisnya naik. Panggilan dengan nomor istrinya masih terhubung. Kaki panjangnya lalu melangkah lebar. Gaza mencengkram kedua bahu Sanum dan menatap dengan sorot tegas. Mas, kenapa? Sanum tersentak karena cengkraman Gaza sedikit kuat, matanya yang memerah menatap takut ekspresi Gaza saat ini. Kemana aja? Kenapa ponsel kamu sama Gaza? Suaranya meninggi. Keringitan tipis muncul di dahi Sanum. Ponsel Sanum. Dia sontak merogoh tasnya, benda itu tidak ada di sana. Kamu ke toilet atau ketemu Gaza? Tanya Gaza, lagi. Sorotnya tajam. Sanum menelan selaiva. Dia menggeleng. Sanum tadi lihat kaki kanan, Mas. Ponsel kamu sama Gaza. Ada alasannya. Mata Sanum memerah, cairan bening itu menumpuk di pelupuk matanya. Mas jangan marah-marah, Sanum takut, cicitnya menunduk dalam. Kamu tadi izinnya ke toilet. Bentaknya. Gaza benar-benar takut karena Gaza pernah mengancamnya perihal masa lalu. Bagaimana jika Sanum membencinya karena hal itu? Gaza tidak siap. Sanum terkisap. Air matanya meluncur mulus akan bentakan tersebut. Ini pertama kalinya Gaza membentaknya seperti ini dan hanya karena salah paham. Mas gak bentak-bentak Sanum boleh. Lirihnya. Gaza tersentak. Melihat air mata yang jatuh ke cadar Sanum membuat rasa bersalah hadir. Cengkraman di pundak Sanum melemah. Dia menarik tubuh Sanum ke dalam pelukannya. Maaf Bai, sesalnya. Sanum membalas pelukan Gaza dan menangis. Jangan marah-marah Mas, dengarin Sanum dulu. Maaf Bai, maaf. Gaza mengecup puncak kepala Sanum berulang kali dan menatap dalam mata yang memerah itu. Aku cuman khawatir sayang. Mas dengerin Sanum dulu, pintanya merenggangkan pelukan dan menatap manik hitam Gaza. Gaza mengangguk. Sanum lihat kak keenam waktu mau ke toilet Mas. Sanum kejar dan gak lihat jalan. Tiba-tiba Gaza nolongin Sanum, jangan marah. Kinan. Sanum mengangguk. Sanum gak tahu kak Kinan nengok siapa atau siapa yang sakit. Sanum khawatir kak Olive. 3. Yang sakit. Sanum ditolong Gaza.
Sanum minta maaf karena Kaza sentuh Sanum. Sanum abis itu pergi ke masjid Mas. Sanum gak sadar ponsel Sanum jatuh. Sanum gak bong. Gaza menghela napas. Dia menarik lagi Sanum dalam pelukannya. Dia ngomong sesuatu. Kaza cuman tanya keadaan Sanum. Sanum langsung pergi Mas. Gaza mengangguk dalam pelukan tersebut. Setidaknya apa yang dia takutkan tidak terjadi. Sekarang kita pulang ya. Keduanya melepas pelukan. Ibu jari Gaza mengusap lembut air mata Sanum. Maaf karena bentak kamu. Jangan bentak lagi Mas, lirihnya. Ya sayang, ucapnya lagi, kini memberikan kecupan di dahi Sanum lalu kedua matanya. Gaza kemudian beralih menggenggam tangan Sanum. Sanum meringis saat Gaza mengenggam tangannya. Cowok itu sontak menatap tangan Sanum. Ada lecet di dekat telapak tangan. Karena jatuh tadi. Iya Mas. Kita ke dokter. Gaza langsung saja mengangkat tubuh Sanum dan menggendongnya. Sanum membulat mata dan melingkarkan tangannya di leher Gaza. Mas Sanum gak apa-apa. Cuman luka kecil Mas. Gaza memberikan gelengan tegas. Nurut. Sanum bisa jalan Mas. Bye. Mau tidak mau Sanum menurut saja. Gaza membawanya ke ruangan IGD. Perawat lalu mengobati lukanya. Lecet di bagian bawah siku dan dekat telapak tangan. Selama tangannya diobati, Gaza tidak mengalihkan pandangan dari wajah istrinya. Karena emosi dan salah paham dia malah membentak Sanum. Gaza menyesal akan hal tersebut. Getaran ponsel di saku celana membuat Gaza mengangkat panggilan tersebut. Kita belum ketemu Sanum. Gimana? Lo udah nemu? Tanya Galan di seberang telepon. Gak perlu. Gue udah samna Sanum. Sanum menoleh pada Gaza. Bilang anak-anak makasih. Kalian pada balik aja duluan. Setelahnya Gaza mematikan panggilan tersebut. Anak-anak aksio cari Sanum, Mas. Ya Allah Sanum minta maaf Mas. Gaza mengusap lembut puncak kepala Sanum. Aku khawatir dan minta mereka cari kamu. Sanum salah Mas. Harusnya Sanum balik ke kamar dulu bilang Mas Gaza mau nyusul kakinan. 4. Stete gak apa-apa bye. Sanum menghela nafas. Begitu lukanya selesai diobati dan dia perbolehkan pulang, mereka lalu beranjak membayar administrasi rumah sakit. Kaza menatap lama ponsel Sanum di tangannya. Panggilan dengan nama Mas Gaza itu sudah dimatikan sepihak. Tidak ada yang bisa dia lakukan dengan ponsel itu selain melihat wallpaper foto tangan Sanum dan Gaza. Sanum mengunci beberapa aplikasi termasuk galeri. Kaza menaruh ponsel itu di kantong jaketnya, lalu dia merogoh ponselnya di saku yang lain. Dia membuka aplikasi Instagram dan mengirimkan DM ke akun Sanum. Gadis itu pasti akan membuka Instagram di akun Gaza. Tuh, Sofiano Sanum temui kalau mau ponsel lo balik tanpa Gaza. Sen. Kaza menyeringai. Sanum udah ketemu. Selin mengangguk. Galan baru saja menelpon Gaza. Pandangan Selin kemudian pada sekitar, dia tidak menemukan Arfan. Mereka berpencar dan entah kenapa dia malah mengikuti Galan. Selin memegang tali slingbagnya dan mengangguk. Kalau gitu gue pulang dulu. Dia berbalik badan menuju lift. Gue antar. Langkah Selin terhenti. Dia menoleh dan menatap ekspresi datar Galan. Gue bisa sendiri, tolaknya. Gue panggil Arfan. Selin mengernyit. Gak usah Gal, biar Arfan jaga mamanya. Arah rumah kita searah. Gue antar aja. Galan berjalan duluan. Selin menatap punggung lebar itu sendu. Gak usah. Nanti Laura marah, Gal. Galan menghentikan langkah tanpa berbalik badan. Tidak ada balasan apapun lagi. Cowok itu kemudian kembali melangkah. Selin menghela napas, dia kemudian mengikuti langkah Galan hingga parkiran. Cowok itu menyerahkan helm yang langsung dia terima. Tidak ada obrolan apapun lagi di antara keduanya. Selin juga tidak berniat mengajak mengobrol duluan seperti sebelumnya.
Dia hanya diam di belakang Galan dengan perasaan campur aduk. Galan juga sama, dia hanya melirik Selin sekali-kali dari spion. Awan Columbus sudah memenuhi langit kota. Angin berhembus kencang, dan perlahan rintik-rintik hujan turun dengan deras. Motor itu kemudian menepi di depan toko. Selin buru-buru turun dan melindungi kepalanya, disusul Galan yang kemudian berdiri di sampingnya. Depan toko cukup ramai karena banyak yang berteduh. 5. Keduanya terpaksa berdiri sebelah dan sedikit bersempitan. Lengan mereka saling bersentuhan. Selin menjauhkan tangannya dengan jantung berdebar kencang. Dia memilih memeluk tubuhnya karena udara juga sangat dingin. Selin masih memakai seragam sekolahnya. Galan melirik. Dingin. Selin menoleh. Belum dia menjawab, Galan membuka jaketnya dan menyampirkan di kedua pundak Selin. Selin membeku, pandangan mereka bertemu, cukup lama. Selin lebih dulu mengalihkan pandangan karena gugup. Galan juga sudah menjauhkan tangannya dan menyimpan di kedua saku celana. "Mama kasih Galan," ujarnya pelan. Selin menduduk dan menatap jaket yang tersampir di pundaknya. Masuk dan istirahat, aku pergi dulu." Gaza mengusap lembut puncak kepala Sanum. Mereka sudah tiba di apartemen. Gaza ingin menemui Kaza untuk mengambil ponselnya Sanum. "Mas mau kemana?" "Ambil ponsel kamu, Bay." Sanum menahan lengan Gaza. "Besok aja Mas." Dia khawatir jika Gaza malah bertengkar dengan Kaza. "Gak. Aku gak rela kalau dia sampai lihat foto kamu di galeri." "Beberapa aplikasi Sanum kunci Mas. Kaza gak akan bisa buka." "Enggak, Bay. Dia bisa meminta yang ahli dalam hal tersebut buat membobol. Kamu mau foto kamu tanpa cadar dilihat laki-laki lain. Tapi Mas jangan berantem ya." "Gak janji. Mas." "Kaza gak apa-apain Sanum kok. Mas jangan berantem. Aku gak lama." Gaza melepaskan tangan Sanum yang masih menaban lengannya dan menghadiahi kecupan di dahinya sebelum benar-benar pergi. Keluar dari apartemen, tatapan Gaza berubah. Dia merogoh ponsel dalam saku jaketnya dan mencari nomor Sanum. Kaki panjangnya melangkah lebar menuju lift seiring benda pipi itu dia tempelkan ke daun telinga. Panggilan pertama hingga kedua tidak ketiga, dia kemudian melacak keberadaan ponsel Sanum. Ketemu. Kaza dekat markas anak Dark Wolf. Lift berdenting lagi. Gaza kemudian naik ke atas motor sportnya dan memacu kuda besi itu di jalanan sore kota Jakarta. Motornya melaju dengan kecepatan tinggi, menyelip di sana-sini hingga klakson tersebut bersahutan. Protes. Beberapa menit berselang, motor Gaza berhenti di depan tongkrongan anak Dark Wolf. Pandangan anak-anak Dewe yang sedang duduk di depan warung dan atas motor tersebut seketika beralih. Mereka langsung 6. Berdiri kala mengenali motor milik Gaza. Berani banget datang ke kandung musuh. Kegiatan Dark Wolf merenggangkan otot leher dan lengannya sebelum mendekat. Dia menatap teman-temannya di belakang lalu memberi kode. Gaza membuka helm full face tersebut dan menaruhnya kasar di atas tangki motor. Tatapan tajamnya menyapu satu persatu anggota Dark Wolf. Gaza turun dari motornya dan berdiri di hadapan mereka. "Mana Kaza?" tanyanya to the point. "Nganterin nyawa heh." Ledek salah satu dari mereka. "Gak bawa pasukan." Gaza menggeram. Dia menerobos masuk ke warung tersebut namun beberapa anak Dark Wolf menghalangi dan menarik kasar bahunya ke belakang dan memberikan bogeman mentah. "BUKH." Emosi Gaza dibuat meledak. Dia meludah dan menatap marah mereka semua. Dalam hitungan detik, ilmu bela dirinya langsung keluar menghajar mereka semua. "BUKH. BUKH." Gaza menggila memukul mereka. Sayangnya karena jumlah yang jauh berbanding, anak-anak Aksio memakai cara licik. Di saat beberapa menghajar dari segala sisi, anggota Aksio Zages yang lain malah menggunakan beberapa senjata tajam bahkan kayu balok. "BUKH. BUKH."
Beberapa menit pertama Gaza berhasil unggul menjatuhkan mereka. Namun di menit lain, dia tersungkur kala kayu balon menghajar punggungnya bertubi-tubi. Tidak cukup itu saja. Mereka memanfaatkan keadaan tersebut dengan menendang badan Gaza yang jatuh tersungkur dengan keras. Membuat ketua geng Aksio itu tergeletak menahan sakit. Dia menggeram marah dan bangkit dengan cepat. Lantas memberikan balas walaupun sedikit kesulitan. BUKH. BUKH. Bangsat. Satu persatu lawannya berjatuhan. Gaza menyerang mereka dengan tendangan dan bogeman, menyerang titik yang buat mereka tidak mampu melawan. Dia benar-benar mengamuk, begitu melihat Gaza berdiri paling belakang, amarah Gaza kian memuncak. Dia berlari mendekat dan memberikan tendangan yang malah meleset. Gaza berteriak marah dan memberikan kembali bogeman mentah ke pipi Gaza, lalu memukul ul hatinya dan tulang rusuknya. Bangsat, balikin ponsel Sanum. Gaza terbatuk dan menatap Gaza dengan seringaian. Dia berdiri dan mengusap sudut bibirnya yang berdarah. 7. Mending lo tinggalin Sanum. Bangsat, diam lo. Anak seorang pembunuh gak pantas buat dia. BUKH. Rahang Gaza mengeras. Dia memukul lagi Gaza hingga nyaris tersungkur, kemudian kaus bagian atas Gaza dia tarik. Jangan macam-macam. Gue segan buat lo mati. Gaza terkekeh. Anak sama bapak memang gak ada beda. Itu bagus, dengan begitu Sanum bisa lepas dari laki-laki yang terlibat dalam kasus. Mata Gaza berapi-api. Dia mendorong kasar Gaza hingga terjatuh dan merogoh kasar saku cowok itu. Ponsel Sanum di sana. BUKH. BUKH. Arg. Gaza tersungkur karena balok menghantam kepalanya, rasa pusing mendera bersama pandangannya yang kemudian gelap. Pelakunya adalah salah satu anak Aksio. Gaza menyeringai. Dia menarik lagi ponsel Sanum sebelum mengantonginya. Gaza terkapar dengan beberapa lebam. Motor sport Galan berhenti di depan pagar rumah Selin. Selin lekas turun seraya memegang pundak Galan. Makasih Gal. Galan mengangguk pelan. Dia tersenyum tipis di balik helm full face-nya. Selin melepaskan jaket Galan yang masih dia pakai dan menyerahkan. Gue masuk dulu. Galan menerima jaketnya dan mengangguk. Selin tersenyum kecil lalu mengangkat tangannya melambai. Dia kemudian berjalan ke pagar gerbang rumahnya. Langkah Selin terhenti. Dia menoleh. Iya. Galan menunjuk kepalanya. Helm. Selin tersentak. Dia sontak menyentuh kepalanya. Helm itu masih nangkring di sana. Wajah memerah menahan malu. Dia sontak mendekat dan melepas pangaitnya. Gue lupa, Selin nyengir kaku. Karena malu dia malah tidak berhasil membuka pengaitnya. Kok susah? Sini. Galan mencondongkan sedikit badannya, tangannya beralih pada pengait yang masih Selin pegang. Membuat tangan mereka bersentuhan. 8. Dek. Tangan Galan terasa dingin menyentuh kulitnya. Mereka bersitatap sesaat sebelum Selin buru-buru menjauhkan tangannya dan membiarkan Galan membuka helm tersebut. Jantungnya kian berpompa cepat, Selin menahan napas sepersekian detik karena wajah Galan dekat di depannya walaupun tertutup helm. Dia mengulum bibir bagian bawahnya. Selin baru lega begitu helm itu lepas dan Galan menyampirkan pengait di pergelangan tangannya. Makasih Gal. Gue masuk dulu, Selin mundur perlangkah seraya menunjuk belakangnya. Galan yang masih di atas motornya dan mengangguk. Lolo bisa langsung balik. Galan mengangguk lagi. Selin tersenyum kecil kemudian berbalik badan, dan BRUK dia malah menabrak gerbang rumahnya. Selin meringis. Gue gak apa-apa Gal, ujarnya cepat. Gak usah kesini. Selin memberikan tanda oke dengan tangannya sebelum buru-buru membuka gerbang dan berlari masuk. Kedua sudut bibir Galan tertarik di balik helmnya. Selin yang sudah berdiri di balik gerbang, menyentuh dadanya yang kian berdegup.
cepat. Dia mengulum senyum. Dia mengintip dari balik celah. Galan bersiap pergi. Selin. Selin sontak menoleh pada Mama yang keluar dari rumah. Pulang sama siapa? Arfan mana? Ma. Selin buru-buru berlari. Di depan Arfan gak? Mana mau ketemu? Gimana keadaan Mama Arfan? Aduh kasihan banget. Enggak Ma. Selin gak diantar Arfan. Dia menahan mamanya yang hendak keluar. Loh terus siapa? Teman Ma. Cowok. Iya. Cuman temen kan? Iya Ma. Kenapa gak Arfan? Kan mamanya sakit. Arfan gak apa-apa kamu diantar orang lain. 9. Memang kenapa Ma? Kamu dekatnya sama Arfan aja ya. Mama suka Arfan. Galan yang masih di luar mendengar obrolan tersebut. Dia terdiam sesaat sebelum melajukan motor itu pergi menjauh. Oh ya mana temannya? Mama mau lihat. Mama Selin melangkah keluar. Selin mengejar langkah mamanya. Ma itu teman Arfan. Dia baik kok. Mereka satu geng motor. Iya Mama mau lihat. Begitu tiba di luar motor sport Galan sudah tidak terlihat lagi. Yah udah pulang. 10. Sanum menatap jam dinding gelisah. Ini sudah lewat maghrib, tapi Gaza belum juga pulang dan dia juga tidak bisa menelpon dengan apapun. Kekhawatirannya memuncak. Sejak tadi dia bolak-balik menatap pintu apartemen menunggu. Tapi tidak ada tanda kepulangan Gaza. Sanum tidak berani keluar tanpa izin, tapi dia harus bagaimana? Apa menunggu saja sampai Gaza pulang? Sanum ingin kasih tahu Galan atau anak Aksio jika Gaza tadi mencari Gaza, bagaimana jika terjadi sesuatu. Tapi ponselnya tidak ada. Bagaimana menghubungi mereka? Sanum menghela napas. Dia berdiri di dekat meja makan dan menatap hidangan yang siap disantap menunggu Gaza. Mencari ketenangan, dia beralih ke kamar membawa Al-Quran ke sofa. Mengaji beberapa lembar. Bel apartemen yang berbunyi beberapa menit kemudian membuatnya lekas berdiri semangat. Sanum menaruh Al-Quran dan melangkah cepat ke pintu, teringat sesuatu, dia mengurungkan niat. Jika itu Gaza, seharusnya tidak perlu memencet bel. Sanum melihat kamera yang memperlihatkan seseorang di depan pintu. Kakinya sontak mundur sedikit kaget melihat Gaza di depan pintu. Bel apartemen kembali berbunyi. Sanum, ini gue Gaza. Bisa buka pintunya. Gue mau balikkan ponsel lo. Gaza memperlihatkan ponsel Sanum di tangannya. Sanum mengernyit. Dia menyentuh ikon kamera hingga Gaza bisa melihatnya dari sana. Kamu sendiri. Kenapa? Kamu ketemu Mas Gaza? Iya. Di mana Mas Gaza? Buka dulu pintunya. Sanum menggeleng. Aku hanya sendiri di sini. Nanti bisa menimbulkan fitnah. Di luar aja. Katakan saja, Gaza. Ini tentang Gaza. Ada apa dengan Mas Gaza? Di sini. Kamu bisa menaruh ponselku di depan Gaza. Aku bisa ambil setelah kamu pergi. Lo gak penasaran soal Gaza? Sanum bergeming. Mas Gaza nyamperin kamu. 11. Gue taruh ponselnya kalau lo keluar. Apa yang mau kamu katakan? Lo beneran gak keluar? Gak Gaza. Aku gak bisa. Lebih baik ponsel itu gak kamu kembalikan. Aku bisa beli baru. Sanum khawatir Gaza berniat buruk. Bagaimana jika membuka pintu cowok itu memaksa masuk? Gaza teriam. Tinggalin Gaza, ucapnya kemudian. Apa maksud kamu? Dia seorang pembunuh. Sanum mematung. Jangan sembarangan menuduh Mas Gaza. Tukasnya marah. Gaza terkekeh. Aku bicara fakta. Aku akan matikan jika tidak penting lagi. Sanum menyentuh bagian off dan menutup pembicaraan tersebut. Dia lalu menyandarkan punggungnya di balik pintu dengan helaan nafas dalam. Gaza pasti asal bicara karena ingin merusak hubungannya dengan Gaza. Mana mungkin seperti itu? Bel berbunyi lagi. Sanum tidak peduli lagi. Dia tidak ingin mendengar sesuatu yang tidak ingin dia dengar saat ini. Tapi, pikirannya berkecamuk, mengingat Gaza yang belum terbuka akan masa lalu tersebut.
Lantas bagaimana jika yang Gaza katakan adalah fakta? Kamu baik-baik saja Gaza. Gaza memegang belakang kepalanya yang masih terasa nyeri akan pukulan dengan balok tadi. Dia duduk di atas berangkar rumah sakit dan mengangguk pada Vian yang berdiri di hadapannya. Sudah berapa lama saya di sini? Entahlah. 2 jam. Untung saja ada yang telepon saya. Kalau tidak kamu bisa kehilangan darah. Gaza menghela napas. Dia menyentuh kepalanya yang ternyata diperban. Dokter menjahit luka di kepala kamu. Beruntungnya robekannya tidak besar. Punggung kamu juga memar. Kamu abis tawuran. Gaza melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Setelah dipukuli dengan balok tadi, kesadarannya hilang hingga terbangun sudah berada di rumah sakit. Saat membuka mata ada Vian yang berdiri menunggunya sadar. Gaza kemudian menarik perban itu untuk membuka. Kemudian dia taruh di atas kasur rumah sakit. Cek kenapa kamu lepas? Luka kamu bahkan belum kering. Istri saya bisa khawatir. Gaza merogoh sakunya meraih ponsel Sanum yang tadinya sudah dia ambil, namun tidak dia temukan benda itu di sana. Sial. 12. Gaza pasti mengambilnya lagi. Dia melepas paksa infus di tangannya. Lalu meraih jaket aksionnya dan berdiri. Istirahat dulu. Nona Sanum saya yang akan mengurus. Saya baik-baik aja. Kamu hampir sekarat, baik-baik saja bagaimana? Gaza merotasikan bola matanya. Cuman luka kecil. Apa kamu harus terluka begini terus? Hanya baru kali ini saya dikalahkan geng lawan saya. Setidaknya kamu tidak membuat saya khawatir. Saya harus pulang. Duduk saja, saya akan telepon Nona. Kalau perlu saya jemput dia ke apartemen. Gak usah. Vian menghela napas. Tinggallah sebentar lagi Gaza, biarkan dokter periksa lagi keadaan kamu. Gaza menggeleng. Kakinya melangkah lebar menjauh dari ruangan tersebut. Melangkah ke lift untuk turun ke lantai 1. Di luar rumah sakit, Gaza menghentikan taksi dan segera masuk. Dasar anak itu. Keadaannya bahkan belum membaik. Vian mengambil ponselnya dan menghubungi beberapa suruhan untuk mengikuti Gaza. Di dalam taksi, Gaza menyandarkan kepalanya dan memejamkan mata sesaat. Dia kemudian mengambil ponsel dan mencari nomor Galan. Lo di mana? Rumah. Lihat Sanum di apartemen. Gimana keadaannya? Lo gak sama Sanum. Gue dikeroyok anak Dark Wolf. Gimana keadaan lo? Luka dikit. Gue dari RS pakai taksi. Mereka ngejar lo. Gue cari Gaza, anak Dewe nongkrong. Nyari mati emang? Decak Galan lalu dia di rumahnya segera menaiki motor sport. Melaju dengan kencang dari kediamannya. Setelah panggilan diakhiri, Gaza menyimpan lagi ponselnya. Bunyi bel berulang kali membuat Sanum melihat siapa yang datang. Ada Galan. Sanum buru-buru membuka. 13. Pintu. Galan. Aman. Sanum mengangguk. Kamu ditelepon Mas Gaza. Iya. Gimana keadaan Mas Gaza, Galan? Bentar lagi datang. Alhamdulillah, ujarnya lega. Tadi aku mau nelpon kamu, Galan. Tapi ponsel aku sama Gaza. 2 alis Galan naik. Sebenarnya ada apa hingga Gaza mencari Gaza segala dan ponsel Sanum ada pada cowok itu. Gaza datang ke sini. Sanum mengangguk cepat. Tapi aku gak buka pintu. Galan melihat sekitar. Dia juga tidak bertemu Gaza sama sekali. Masuk, gue tunggu Gaza. Sanum memberikan anggukan, dia memilih masuk kembali dan berdiri di dekat dinding. Menyandarkan punggungnya seraya melipat tangan di depan dada. Beberapa saat kemudian Gaza tiba, dia berjalan mendekat. Galan berdiri memperhatikan lebam di wajah. Gaza, gimana Sanum? Dalam. Gaza mengangguk. Thanks. Harusnya lo ngajak kalau mau ke tongkrongan Dark Wolf. Jangan sok berani. Untung gak mati. Gaza mendengus. Luka kecil. Emosi boleh, tapi pakai strategi. Bicit.
Anjir. Gaza tersenyum tipis. Dia menepuk bahu Galan lalu memasukkan San di apartemennya. Ayo Mas Gaza. Sanum memeluk tubuh Gaza erat. Gaza kaget dan menunduk, tangannya naik mengusap lembut puncak kepala Sanum. Mas kenapa lama? Kenapa kamu lebam? Tanyanya bertubi-tubi. Mas berantem. Dikit bay. Mas Gaza jangan suka berantem, lirihnya. Ya sayang. Lepas dulu, Galan mau masuk bay. 14. Tersadar, Sanum menjauhkan diri. Dia menatap Galan yang menonton keduanya. Masuk Gal. Galan mengangguk, beranjak masuk menyusul keduanya. Mereka duduk di sofa berhadapan, sedangkan Sanum mengambil obat merah mengobati luka di wajah Gaza. Anak dewe mau dibalas. Balaslah. Galan mengangguk. Bay, Gaza datang ke sini. Sanum tengah mengobati luka di wajahnya walau sebenarnya dokter juga sudah mengobati. Tapi Sanum tidak tahu. Iya mas, jam 7 Gaza datang dan suruh buka pintu. Kamu buka. Enggak mas. Sanum takut Gaza macam-macam. Gaza menghela nafas dan mengangguk. Dia mengobrol sesaat dengan Galan hingga cowok itu kemudian pulang. Besok mereka akan mengatur waktu untuk balas dendam. Seperginya Galan, Gaza memutar badan menghadap Sanum. Dia menarik gadis itu dalam pelukannya. Udah makan Sanum nunggu Mas Gaza. Maaf bay, ayo makan. Sanum mengangguk. Keduanya kemudian beranjak ke meja makan. Beli ponsel baru aja ya? Iya mas. Gak usah cari Gaza lagi ya mas. Gaza mengangguk saja. Dia menyentuh bagian kepalanya yang dijahit, berdenyut. Sedang Sanum kini mengambil nasi untuknya. Mas kenapa? Kepalanya sakit. Gaza menarik lagi tangannya dengan gelengan. Gaza bilang sesuatu bay. Gerakan tangan Sanum berhenti. Dia terdiam teringat perkataan Gaza tadi. Sebelah alis Gaza naik. Bay. Sanum menarik senyuman kecil dan menggeleng. Gak kok mas, ujarnya berbohong. Walaupun perkataan Gaza sedikit mengganggunya, Sanum tidak ingin menelan dulu informasi tersebut. Ini mas, Sanum menaruh piring yang sudah lengkap dengan nasi, lauk dan sayur itu di depan Gaza. Dia kemudian juga mengambil nasi untuknya. Gaza menahan tangan Sanum. Berdua, suapin bay. Sanum tersenyum dan mengangguk. Dia lekas duduk dan mendekatkan piring Gaza kepadanya, lalu menyuapi Gaza. Gaza menerima setiap suapan Sanum tanpa mengalihkan pandang dari wajah itu. Tangannya menggenggam tangan Sanum satu lagi.